Puji nama Tuhan, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kalau pada hari ini kita dapat kembali beribadah. Haleluya. Kita mau datang kepadanya dengan kesungguhan hati. Kita mau memuji Dia, kita mau memuliakan namanya. Haleluya. Dia sungguh indah, Dia Yesus. Sungguh kasih Tuhan untuk pengampunan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku. Sambutlah Yesus. Haleluya, haleluya. Tinggikan namanya. Dia Allah yang besar, Allah yang penuh dengan cinta. Haleluya, haleluya. Yesus, Kau Raja kami. Bagi yang mulia, ku angkat tanganku. Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Dia sungguh indah, Dia Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang sudah selamatkan kami. Engkau Allah yang mengampuni setiap kesalahan kami. Haleluya. Dia mulia, Dia agung, Dia cinta.
Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Kami naikkan ucapan syukur kami saat ini di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Sebab Engkau Allah kami yang layak untuk kami puji, kami agungkan dan kami muliakan. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu yang sempurna dalam hidup kami. Terima kasih juga buat waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Sehingga kami boleh ada dalam hadirat-Mu Tuhan, memuji Engkau, menyembah Engkau, menaikkan ucapan syukur kami lewat puji-pujian kami. Dan kami berdoa saat ini Tuhan, biar kiranya Engkau Allah Roh Kudus yang terus bekerja dalam setiap ibadah kami Tuhan saat ini, mulai dari permulaan, pertengahan sampai pada tamatnya. Urapan kuasa-Mu ada bagi setiap kami pelayan-pelayan-Mu, bahkan seluruh umat-umat Tuhan dimanapun berada. Kami percaya Tuhan, urapan yang sama Tuhan akan berikan bagi setiap kami, sehingga Tuhan kami boleh rasakan ada sukacita sorga bersama-sama dengan kami, untuk kami ada kebebasan, untuk kami memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sekali lagi kami mohon urapan Allah bagi setiap kami, hadirlah Engkau dalam setiap ibadah kami saat ini Tuhan. Kami akan mulaikan ibadah kami ini dengan penuh ucapan syukur, kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kekasih jiwa kami. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Kita mau bersuka cita memuji nama Tuhan, karena cintanya yang besar. Dia sudah tebus dan selamatkan kita. Haleluya. Cinta, cinta Allah. Cinta, cinta Allah. Cinta, cinta Allah yang tebuskan saya dari dosa. Karena cintanya Allah. Saya dari dosa, karena
Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, kita mempunyai Allah yang tahu apa yang kita perlu. Dia melihat segala kesusahan dan air mata kita, dan Dia sanggup memuaskan dan memberikan apa yang kita perlu. Haleluya. Nyanyikan pujian ini. Tuhan, ku tahu kalau ku sendiri tahu tiap susah dan air mata. Dia tahu tiap hati yang gelisah. Dia tahu sebab Dia menjaga. Yesus tahu apa yang ku perlu. Amin. Haleluya. Apa ku perlu, Dia tahu yang aku perlu. Dia memuaskan dan beri aku perlu. Ya, Dia tahu keperluanku. Tuhan, ku tahu kalau beban berat. Tuhan, ku tahu Dia tahu berapa kekuatan kita. kalau beban berat, tahu berapa kekuatanku. Dia angkatku kalau ku tenggelam dan memberiku kesenangan. Haleluya. Yesus tahu apa yang saudara perlu. Amin. Apa ku perlu, Dia tahu yang aku perlu. Dia memuaskan dan beri aku perlu. Ya, Dia tahu keperluanku. Yesus tahu apa ku perlu. Yesus tahu Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau Allah yang peduli dan Allah yang tahu kesusahan. Dia tahu yang aku perlu. Dia memuaskan dan beri aku perlu. Ya, Dia tahu keperluanku. Dia memuaskan dan beri aku perlu. Ya, Dia tahu keperluanku. Puji nama Tuhan. Mari kita mau siapkan hati kita yang terbaik untuk kita mendengarkan firman Tuhan hari ini. Mari kita nyanyikan pujian ini. Yesus mau lewat sekarang. Yesus mau lewat sekarang.
Haleluya, haleluya. Terima kasih banyak Tuhan Yesus yang baik untuk setiap kasih dan kesetiaan-Mu di dalam kehidupan kami. Memberikan kami pengertian ya Tuhan bahwa kami memerlukan Engkau. Yesus yang kami perlukan hari-hari ini. Karena hanya Engkaulah sumber kekuatan kami. Hanya Engkaulah sumber penghiburan kami. Hanya Engkaulah satu-satunya yang kami harapkan di dalam kehidupan kami. Sebab itu ya Tuhan, berkaryalah di dalam kehidupan kami, hari lepas hari, karena kami percaya Engkaulah yang memiliki kehidupan kami. Engkau yang mampu mengatur segala sesuatu di dalam kehidupan kami, menjadi indah dalam pandangan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa di sorga. Saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Firman yang akan memberikan kami pengertian tentang Tuhan Yesus yang sesungguhnya. Firman yang kami percaya adalah Engkau sendiri di dalam kehidupan kami. Firman-Mu yang sanggup memenuhi semua kebutuhan kami. Sebab itu ya Tuhan, pimpin kehidupan kami semua. Siapkan kehidupan kami saat firman Tuhan diberitakan. Kami semua dalam keadaan siap. Bukan hanya siap mendengar, tapi kami siap melakukan firman Tuhan. Roh Kudus mula yang akan memampukan kehidupan kami untuk mengerti, memahami, serta saat kami dapat melakukan firman Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa, kekal untuk selama-lamanya. Hamba kebenaran firman-Mu yang akan memberitakan firman Tuhan. Kami percaya hikmat dan urapan Tuhan telah menyertai hamba-Mu. Terpuji nama Tuhan, kekal untuk selama-lamanya. Ini doa kami naikkan kepada Tuhan, sumber kekuatan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu, Saudara-saudari. Hari ini kita beribadah kembali melalui media YouTube yang disediakan. Dan hari ini saya mau menyampaikan firman Tuhan dengan judul Yesus mau lewat sekarang. Yesus mau lewat sekarang. Mari kita melihat Alkitab kita dalam Injil Lukas, pasalnya yang ke-18 ayat yang ke-35 sampai ayat yang ke-43. Injil Lukas pasalnya yang ke-18 ayat 35 sampai 43. Saya bacakan untuk kita semua. Yesus menyembuhkan seorang buta dekat Yeriko. Waktu Yesus hampir tiba di Yeriko, ada seorang buta yang duduk di pinggir jalan dan mengemis. Waktu orang itu mendengar orang banyak lewat, ia bertanya, "Apa itu?" Kata orang kepadanya, "Yesus orang Nazaret lewat." Lalu ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Maka mereka yang berjalan di depan menegur dia supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan menyuruh membawa orang itu kepadanya. Dan ketika ia telah berada di dekatnya, Yesus bertanya kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang itu, "Tuhan, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau." Dan seketika itu juga melihatlah ia, lalu mengikuti dia sambil memuliakan Allah. Seluruh rakyat melihat hal itu dan memuji Allah. Puji Tuhan. Dalam Alkitab ini, Lukas pasal 18 ayat yang ke-35 sampai 43, lalu disambung dengan Lukas pasalnya yang ke-19, maka diberitahukan kepada kita, Bapak Ibu, Saudara-saudari, perjalanan Yesus menuju kota Yeriko. Dan dalam perjalanan itu ada dua orang atau dua tempat yang dilewati Yesus, di mana di tempat itu atau di jalan itu ada dua orang yang ditulis oleh Alkitab. Yang pertama, kalau kita bandingkan dengan Injil Markus pasalnya yang ke-10, maka pria yang buta yang pengemis itu bernama Bartemius.
Lalu yang kedua adalah Sakeus, pemungut cukai. Dan tentu saja Bapak Ibu Saudara-saudari, perjalanan Yesus adalah perjalanan yang terencana. Disusun sedemikian rupa, baik dari urutan, ya, dari segi waktu maupun dari segi tujuan. Tentu saja perjalanan Yesus bukan dilakukan secara acak. Tentu saja perjalanan Yesus bukan dilakukan secara tanpa tujuan, secara tidak beraturan. Tapi tentu kita percaya, kita yakini, dan kita tahu bahwa perjalanan yang dilakukan Tuhan kita Yesus itu dilakukan dengan satu tujuan yang pasti. Dilakukan dengan satu perencanaan yang matang. Dilakukan dengan satu urutan waktu, ya, yang indah, yang sangat indah. Kalau begitu, tentu ada tujuan Yesus mengunjungi kota Yeriko. Dan sebelum Yesus masuk ke kota itu, ketemu dengan Sakeus, maka sebelumnya di perbatasan kota itu atau di jalan masuk kota Yeriko itu, ya, atau di sedikit lagi sampai di kota Yeriko, maka Yesus bertemu juga dengan Bartemius. Pasti ada tujuan, ada dari sisi waktu, itu adalah waktu yang Tuhan berikan untuk kedua orang ini. Kalau kita membaca di dalam Lukas pasalnya yang ke-19 ayat yang ke-10, Lukas pasal 19 ayatnya yang ke-10, di situ dikatakan begini, Lukas pasalnya yang ke-19 ayatnya yang ke-10, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Jadi perjalanan yang Yesus lakukan tujuannya pasti Bapak Ibu Saudara-saudari, yaitu menyelamatkan, yaitu menemukan yang hilang. Dalam konteks dua cerita yang kita sedang pelajari ini, siapakah yang hilang? Siapakah yang perlu diselamatkan? Siapakah yang membutuhkan pertolongan? Yang pertama Bartemius. Sudah berapa lama dia menunggu pertolongan itu? Bukankah Alkitab mencatat dia seorang yang buta? Dan karena kelemahan tersebut, maka dia mencukupi kebutuhannya, mengenyangkan perutnya dengan meminta-minta, mengemis. Betapa butuhnya dia pertolongan Tuhan. Betapa rindunya dia pertolongan Tuhan. Betapa mimpinya dia seperti itu, ya. Kapanlah aku sembuh? Kapanlah aku sembuh? Kapanlah aku bisa melihat? Tapi dia menunggu. Yang dia bisa lakukan hanyalah menunggu, berharap. Begitu juga Sakeus. Di dalam kehidupannya, dalam kelimpahannya, tetapi ada sesuatu kekurangan yang mengejar dia. Betapa dia ingin mengenal Yesus, betapa dia ingin bergaul dengan Yesus, sementara dia ditolak oleh orang-orang lain. Sementara dia dianggap sebagai orang berdosa yang harus dijauhi. Tapi ketika dia mendengar berita-berita tentang Yesus, ada keinginan, kapan aku bisa melihat Yesus? Kapan aku bisa bertemu dekat dengan Yesus? Dan kesempatan itu adalah sesuatu yang ditunggu oleh Sakeus. Dia tunggu kapan Yesus datang ke kotanya Yeriko, ke tempatnya Yeriko. Dan tahukah kita, Bapak Ibu Saudara-saudari, perjalanan Yesus ke kota Yeriko adalah jawaban, adalah kesempatan, adalah waktu Tuhan yang tiba, yang datang bagi Bartemius dan Sakeus. Artinya Bapak Ibu Saudara-saudari, kalau kita adalah orang-orang yang menanti pertolongan Tuhan, menanti mujizat Tuhan, menanti lawatan Tuhan, maka Tuhan akan lewat. Tuhan akan datang untuk menolong, melawat, menemui kita. Bisa jadi sampai sekarang kita menunggu. Tadi saya katakan karena Tuhan dia tidak bekerja secara serabutan. Dia tidak bekerja secara acak. Dia bekerja dengan waktunya. Kalau hari ini kita menunggu, mungkin waktu Tuhan belum datang bagi kita hari ini. Kalau mungkin bulan depan kita menunggu pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan, ya.
kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita? Mungkin. Waktu Tuhan bagi kita belum hadir pada waktu bulan depan, bulan yang lalu, minggu yang lalu, hari yang lalu. Tapi percayalah Bapak Ibu Saudara-saudari, bahwa Yesus pasti akan lewat. Bukan hanya bagi Bartimius dan Zakeus, tapi juga bagi saya, bagi Bapak Ibu, bagi saudara-saudari, bagi kita yang menanti-nantikan waktu Tuhan itu, menanti-nantikan kesempatan Tuhan itu, menanti-nantikan lawatan Tuhan itu, maka akan tiba waktunya bagi kita. Ada waktu, ada kesempatan yang Tuhan akan ciptakan, yang Tuhan akan sediakan bagi kita, Bapak Ibu, saudara-saudari. Saya mengajak kita melihat satu contoh bagaimana waktu atau kesempatan akan Tuhan berikan bagi orang yang menantikan Dia, bagi orang yang menunggu dengan pengharapan dan imannya pertolongan mujizat Tuhan itu. Dalam Yohanes pasalnya yang kelima, Injil Yohanes pasal 5, ayat yang kelima saya mulai baca. Di situ ada seorang yang lumpuh 38 tahun. Saya baca Yohanes pasal 5 ayatnya yang kelima. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" 38 tahun menunggu, tapi tetap ada keinginan untuk sembuh. Terkadang Bapak Ibu sekalian ya, orang bisa menyerah karena lamanya menunggu. 38 tahun bukan waktu yang singkat. Tapi orang ini, dia ada di dalam kesetiaan, ketekunannya menunggu. Dan yang kita tekankan adalah bahwa waktu Tuhan itu datang pada dia. Yesus akan lewat Bapak Ibu Saudara-saudari. Yesus akan mendatangi orang-orang, anak-anaknya yang dengan setia, dengan bertekun, berharap menunggu mujizat, pertolongan, kehadiran, kuasanya terjadi. Pertanyaannya adalah apakah kita adalah orang-orang yang menantikan Yesus datang, Yesus lewat itu? Atau pertanyaan berikutnya, apakah sampai hari ini saya dan Bapak Ibu adalah orang-orang yang masih percaya bahwa akan ada waktu lawatan Tuhan itu bagi kita? Mungkin kita berdoa untuk kemajuan rohani di dalam rumah tangga, dalam gereja kita. Dan kita berdoa sekian lama dan kita belum melihat kemajuan itu. Tapi maukah kita tetap percaya bahwa waktu bagi kita, bagi gereja kita, bagi rumah tangga kita, bagi usaha kita, itu akan datang di mana Tuhan lewat, Tuhan melawat dan menyatakan mujizat pertolongannya. Jadi yang pertama, jangan pernah menyerah. Karena Yesus pasti akan lewat. Kadang-kadang Bapak Ibu sekalian ya, ada tulisan-tulisan yang menggelitik begitu ya. Kadang-kadang di belakang truk begitu ya. Kadang-kadang ya ditulis gitu ya. Kutunggu walaupun tidak pasti. Apaan tuh? Ditunggu tapi nggak pasti. Tapi ini adalah satu kepastian bahwa ada waktu. Kenapa Yesus pergi ke Yeriko? Karena dia mau menemui Bartimius dan Zakeus. Dia mau menolong Bartimius, menyembuhkan Bartimius. Dia mau menyelamatkan Zakeus. Dia mau menyadarkan Zakeus akan dosanya. Itulah tujuannya. Kalau begitu, maka akan ada waktu bagi saya dan Bapak Ibu, di mana Tuhan akan melawat kita, di mana Tuhan akan mendatangi kita, di mana Tuhan akan lewat bagi kita, bagi rumah tangga kita, bagi mata pencarian kita, bagi gereja kita, untuk menyelamatkan, untuk melawat, untuk menolong kita semua. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara-saudari. Lalu dalam 2 Korintus, saya maju di 2 Korintus, mari kita lihat 2 Korintus pasalnya yang ke-6. 2 Korintus pasal 6 ayat pertama, sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu, supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman,
pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Jadi poin yang pertama tadi, pasti ada perkenanan Tuhan bagi kita. Jadi jangan pernah berpikir, kok saya lama 38 tahun. Oh kalau begitu tidak ada waktu perkenanan Tuhan. Tidak ada waktu Tuhan mendatangi aku, melewati aku. Alkitab menjamin bahwa ada waktu bagi saya dan Bapak Ibu sekalian. Ada waktu di mana perkenanan Tuhan itu diberikan kepada kita. Ada waktu di mana Tuhan melawat kita, Tuhan menolong kita. Lalu ayat ini berkata, bahwa kapan waktunya, kapan kesempatan itu diberikan. Disebutkan bahwa hari ini. Jadi keselamatan, waktu di mana Tuhan melawat kita, Bapak Ibu Saudara-saudari. Waktu di mana Bartemius menunggu sekian lama, Sakeus menunggu sekian lama. Kapan Yesus datang bagiku? Kapan Yesus punya waktu bagiku? Kapan bagianku untuk dilawat oleh Tuhan? Maka Alkitab katakan, kapan waktunya? Hari inilah waktu itu. Jadi lewat firman Tuhan saya berkata kepada kita semua, hari inilah, saat inilah, sekaranglah, kita melihat bahwa Tuhan akan melewati kita. Tuhan akan lewat bagi kita, mendatangi kita, melawat kita. Sekaranglah waktunya. Hari inilah waktunya. Saat inilah waktu itu. Apa yang menjadi persoalan kita, Bapak Ibu Saudara-saudari? Apa yang menjadi kerinduan kita? Apa yang menjadi permohonan kita kepada Tuhan? Maka sekaranglah, hari inilah hari di mana Tuhan melawat kita. Hari itulah, kalau kita kembali dalam konteks Bartemius dan Sakeus, hari itulah sekian lama ditunggu dengan tekun, dengan iman. Maka itu harilah hari di mana Tuhan melawat, mendatangi mereka. Oke, kalau kita tahu bahwa hari ini adalah hari, waktu ini, bahwa sekarang adalah waktu, bagian kita, bagian di mana Tuhan melewati kita, mendatangi kita, melawat kita, Bapak Ibu sekalian. Maka kita melihat referensi apa yang dikerjakan. Kita mendapatkan contoh apa yang dikerjakan oleh Bartemius dan Sakeus. Saya mau mengatakan Bapak Ibu sekalian, kalau memang sekarang adalah waktu di mana Tuhan melawat kita, di mana Tuhan datang melewati kita, melawat kita, menolong kita Bapak Ibu sekalian, maka pakailah kesempatan itu. Jangan kita sia-siakan. Jangan menjadi percuma waktu Tuhan yang Tuhan sediakan bagi kita. Jangan menjadi sia-sia lawatan Tuhan bagi kita. Kalau kita kembali lagi tadi kepada Bartemius, saya ambil contoh Bartemius. Maaf, dia tidak bisa lihat. Tapi kan dia dengar kan? Apa nih ya? Kok banyak orang nih ya? Sesuatu yang berbeda dari hari-hari lalu. Dia tanya. Dia nggak bisa lihat tapi bisa ngomong, Bapak Ibu sekalian. Dia tidak bisa lihat tapi bisa dengar. Apa itu katanya? Orang bilang, Yesus, orang Nazaret lewat. Wow, ini kesempatanku. Ini hariku. Ini waktuku. Aku nggak mau sia-siakan. Apa yang dia lakukan, Bapak Ibu Saudara-saudari? Saya perlu kembali ya dalam Lukas pasal 18 ya. Begitu mengetahui bahwa hari ini kita bertanya tadi, kapan waktu Tuhan bagi kita? Kapan Tuhan akan lewat bagi kita? Maka Alkitab menjawab, hari inilah, sekaranglah. Kalau kita tahu bahwa hari ini, sekarang waktu Tuhan melawat kita, bagaimana reaksi kita? Kita belajar dari Bartemius. Dia katakan begini, ayat 38 dari Lukas pasalnya yang ke-18. Lalu ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Dia pakai kesempatan itu. Maka kita pakai, ini waktu bagi kita. Waktu Tuhan melawat kita. Waktu kebangunan rohani bagi kita. Waktu ya kita dipulihkan gitu ya, diangkat, dibaharui, dilawat oleh Tuhan.
Lalu bagaimana reaksi kita? Apakah Bartimius waktu tahu siapa lewat? Yesus. Ya, sudah. Nggak ada reaksi apa-apa ya. Ya dia nonton saja, dia lihat, dia dengar-dengar, oh Yesus dengar, ya dia dengar Yesus, langkah Yesus seperti ini, dan nggak ada apa-apa. Tapi Bartimius berteriak. Saya mengajak kita pakai waktu ini, berteriaklah, berdoalah, beribadalah. Pakai kesempatan ini Bapak Ibu sekalian. Ini waktu bagi kita. Ini kesempatan bagi kita, jangan kita sia-siakan. Panggillah nama Tuhan. Panggillah dia. Dia sedang lewat, kita panggil, Yesus anak Daud, kasihani aku. Tolong aku Tuhan. Lawat aku Tuhan. Kalau orang kau tolong, tolong aku juga. Kalau orang lain kau sembuhkan, sembuhkan aku juga. Kalau orang lain kau selamatkan, selamatkan aku juga. Teriakan ini harus kita teriakan, serukan. Kita pakai kesempatan, kita berteriak. Bukan saatnya lagi ya kita hanya bersuara, oh Yesus tolong. Kita berteriak, Yesus tolong. Tolong aku Tuhan. Ada sesuatu yang lebih besar begitu, lebih hebat dari hari lalu yang kita lakukan pada hari-hari ini, pada waktu ini, pada sekarang ini. Karena apa? Ini adalah waktu di mana Tuhan melawat kita. Ini adalah waktu di mana gereja akan melihat mujizat pertolongan Tuhan. Kita harus yakini itu. Ini adalah waktu di mana Tuhan akan memulihkan kita. Ini adalah waktu di mana kita akan melihat mujizat pertolongan Tuhan. Sekarang pertanyaannya adalah bagaimana reaksi kita? Apakah kita diam saja ya? Apakah kita duduk-duduk saja ya? Atau kita berteriak, Yesus, kita mau ikut. Kita mau pakai waktu, kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Dan memang Bapak Ibu sekalian, walaupun waktu Tuhan itu adalah sekarang, bukan berarti tidak ada masalah atau ujian yang kita akan hadapi. Jadi bukan berarti begini ya, waktu Tuhan itu datang, Yesus, ini lewat nih Yesus. Lalu kita akan mulus saja mendapat lawatan Tuhan itu, mendapatkan mujizat Tuhan. Enggak juga. Kita lihat Bartimius. Apakah Yesus langsung dengar? Apakah Yesus langsung datang dan berkata, Bartimius, apa yang kau mau aku buat bagimu? Kan enggak Bapak Ibu sekalian. Justru yang dia dapat adalah makian, teguran, peringatan, tuduhan ya bahwa orang ini ngaco. Jadi kadang-kadang waktu Tuhan itu Bapak Ibu sekalian, kadang-kadang ya menurut kita kok waktu Tuhan kok kayak gini ya. Kalau memang waktu Tuhan bagi Bartimius ya, atau kalau kita lanjut bagi Zakeus, kok dia mau lihat Yesus, baik tujuannya kan? Kok kehalang ya? Kok orang-orang ada di depan dia menghalangi? Ya mereka lebih tinggi, Zakeus lebih pendek. Kadang-kadang Bapak Ibu sekalian ya, waktu kita mengimani ini hari waktu Tuhan, lalu terjadi pertentangan itu. Kalau waktu Tuhan, kok begini ya keadaannya ya? Kok aku kayaknya dihambat ya untuk ibadah? Kok aku kayaknya dihambat ya untuk memuji Tuhan? Kok kayaknya berat ya? Kok kayaknya nggak mungkin ya? Nah itu yang harus kita atasi. Bartimius, kalau kita yakin bahwa hari ini, sekarang adalah waktu di mana Yesus akan lewat, Yesus akan melawat kita, Bapak Ibu Saudara-saudari, maka tantangan itu jangan membuat kita stop. Justru kita harus melewati tantangan itu. Apakah Bartimius diam ketika ada teguran, ada peringatan, ya, ada makian kepada dia, diam lu, ya, diam kamu. Atau mungkin lebih kasar lagi, menyebutkan kekurangannya, kamu yang ini, diam. Apakah Bartimius kemudian kalah dengan tantangannya? Tidak Bapak Ibu sekalian. Justru Alkitab mencatat, namun semakin keras ia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Apakah Zakeus? Ya cerita yang kedua, ketika melihat, ini orang-orang gak bersahabat banget nih. Saya pendek ya, mereka tinggi ya, kok kayak gak ada pengertian. Saya kan baru mau kenal Yesus, jadi dikasih jalan dong. Zakeus tidak seperti itu. Karena dia yakin ini hari, ini waktuku, ini kesempatanku. Inilah waktu yang sudah kutunggu sekian lama. Maka dia lari naik pohon ara.
Dia manjat pohon itu. Dan dia lihat Yesus. Yesus pun lihat dia. Apa yang dikatakan firman Tuhan. Ya, Yesus datang. Dan berkata, turunlah Zakeus. Malam ini aku mau nginep, mau numpang di rumahmu. Haleluya Bapak Ibu sekalian. Benar. Waktu Tuhan bagi Zakeus. Bartimius, ya, makin keras dia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Yesus berhenti. Kalau kita baca Alkitab katakan, ya, Yesus memanggil dia, ya, menyuruh membawa Bartimius kepada Yesus. Lalu Yesus bertanya, apa yang ku kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab Bartimius, orang itu, Tuhan, supaya aku dapat melihat. Jadi Bapak Ibu sekalian, yang kita lihat di dalam poin yang kedua ini, walaupun sekarang adalah waktu Tuhan, tapi bukan berarti semuanya berjalan mulus, lancar. Ya, kadang-kadang seperti kita bertanya, benar nggak ini ya hari Tuhan? Kadang-kadang orang mungkin memberikan tuduhan pada kita, ya, kamu ngaco, ya, kamu sudah lari, ya. Tapi tetaplah setiap, kalau kita percaya bahwa Yesus akan lewat, dan kapan Yesus lewat itu, yaitu sekarang, waktu Tuhan itu sekarang, maju saja terus berseru, terus panggil Tuhan, sampai Yesus akan berkata, hari ini aku melawat engkau. Bartimius ditanya, hari ini aku sembuhkan engkau. Apa yang kau inginkan? Aku buat bagimu. Melihat, oke. Aku buat, Tuhan buat Bartimius melihat. Haleluya Bapak Ibu sekalian. Jadi mari kita pakai kesempatan itu. Jadi kalau kita tahu Yesus akan lewat, apa reaksi kita? Karena banyak orang, ya, ada orang yang tahu Yesus mau lewat, yang tahu lawatan Tuhan, tapi dia nggak buat apa-apa. Ya, dia tetap saja di rumahnya. Dia tetap saja di tempat tidurnya. Dia tetap saja, ya, di dalam kehidupannya yang biasa. Tapi ada orang yang tahu memakai kesempatan. Kalau hari ini firman Tuhan datang pada kita, bahwa hari inilah waktu Tuhan melawat kita. Hari inilah kesempatan bagi kita menerima lawatan Tuhan, menerima mujizat Tuhan, menerima pertolongan Tuhan. Maka mari kita pakai, gunakan kesempatan itu dengan sebaik mungkin. Karena Bapak Ibu sekalian, ya, kalau kesempatan itu tidak kita pakai, maka Alkitab mencatat belum tentu kesempatan itu akan diberikan lagi. Jadi kalau waktu itu Yesus masuk ke Yeriko, berjalan ke Yeriko, dan Bartimius serta Zakeus tidak menggunakan kesempatan itu, maka belum tentu Yesus balik lagi ke Yeriko. Jadi kesempatan bisa datang hanya sekali. Jadi kalau kesempatan yang Tuhan berikan sekarang untuk kita menerima lawatan Tuhan, menerima pertolongan Tuhan, dan kita tidak pakai itu Bapak Ibu Saudara-saudari, bisa jadi Alkitab katakan kesempatan itu tidak diberikan lagi. Betapa sayang, betapa menyesal orang-orang yang tidak memakai kesempatan yang Tuhan sudah berikan. Orang-orang yang berpikir, besok juga masih ada, minggu depan juga masih ada, nanti Tuhan akan datang lagi ke Yeriko. Belum tentu. Bisa jadi kesempatan Tuhan berikan kepada kita hanya satu kali. Ibrani pasalnya yang ke-12. Coba kita lihat penyesalan Esau. Ibrani pasalnya yang ke-12. Ibrani pasalnya yang ke-12 katakan seperti ini. Ibrani pasal 12 ayat 16 sampai 17. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak. Sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Kesempatan yang diberikan kepada Esau disia-siakan dan tidak diberi lagi kesempatan untuk dia. Sekalipun mencucurkan air mata, meraung-raung, beri aku kesempatan Bapak, katanya. Tapi tidak ada kesempatan lagi. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, Yesus mau lewat sekarang.
pakai kesempatan. Jangan berdiam diri. Panggillah dia, berserulah, Tuhan kasihani aku. Dekatilah dia. Lihatlah dia. Datangilah dia. Karena ini kesempatan bagi kita. Karena kalau kita tidak pakai, maka bisa jadi kesempatan tidak diberi lagi kepada saya dan Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, ketika seorang tidak memakai kesempatan yang diberikan kepada dia, maka dia tidak menerima pertolongan Tuhan, tidak menerima sejahtera Tuhan, dan akibatnya kehancuran, kebinasaannya. Saya perlu membaca Lukas pasal 13 ya. Lukas pasal 13. Coba kita lihat berapa kali kesempatan diberikan kepada Yerusalem. Lukas 13 ayat 34. Lukas 13 ayat 34. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau. Sesungguhnya rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Tetapi aku berkata kepadamu, kamu tidak akan melihat aku lagi, hingga pada saat kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Berapa banyak kesempatan diberikan kepada Yerusalem? Berapa banyak hamba Tuhan, bahkan Tuhan sendiri datang kepada mereka. Kita mencatat ya, Tuhan rindu memberkati mereka. Tuhan rindu mengumpulkan mereka. Tetapi mereka tidak mau, tidak pakai kesempatan itu. Akibatnya mereka ditinggalkan Tuhan. Yerusalem ditinggalkan Tuhan. Dan sejarah menceritakan betapa Yerusalem dihancurkan. Apa yang membuat Yerusalem bisa bertahan menghadapi musuh kalau bukan Tuhan? Kalau Tuhan meninggalkan kita, apa yang membuat kita bisa bertahan? Jadi Bapak Ibu sekalian, mari kita pakai kesempatan yang Tuhan berikan. Dan kesempatan itu adalah sekarang. Bukankah tema kita, Yesus mau lewat sekarang. Jadi kesempatan itu diberikan kepada kita sekarang. Mari kita pakai. Walaupun sepertinya kesempatan ini, masa iya ada kayak seperti keraguan. Benarkah ini waktu Tuhan? Aduh, keadaan seperti ini. Benarkah ini waktu Tuhan? Kok sulit amat ya? Kok kita butuh berkorban untuk beribadah. Kita butuh berkorban ya untuk berdoa. Tapi ini kesempatan yang Tuhan berikan. Sekarang tinggal kita. Ada tantangan, Bartimius diomongin, kamu diem kamu. Oleh orang-orang mungkin lebih rohani dari dia. Tapi dia nggak mau. Terus, karena ini kesempatan. Yesus nggak lewat lagi. Ya. Yesus nggak akan memberi dia kesempatan lagi. Jadi kalau diberikan dia pakai sebaik mungkin. Saya akhiri dengan cerita Bapak Ibu sekalian ya. Kita tahu dua penjahat yang disalibkan bersama dengan Yesus. Satu di sebelah kiri, satu di sebelah kanan. Seorang penjahat ya memakai kesempatan yang diberikan. Udah mau mati Bapak Ibu sekalian. Dia berkata, Yesus kalau engkau datang nanti ingatlah aku ya. Ingat aku Tuhan. Ya, kasihani aku Tuhan. Udah mau mati Bapak Ibu sekalian. Hitungannya ya mungkin gak sampai sejam lagi mati. Kesempatan terakhir. Puji Tuhan dia pakai loh. Yesus bilang apa? Hari ini juga kau ada bersama dengan aku di Firdaus. Selamat itu orang. Diampuni dosanya. Beroleh belas kasihan. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari ya. Yang satu penjahat lagi ya. Dia gak pakai kesempatan. Ya sejam lagi dia mati. Mungkin gak sampai sejam. Selesai dia. Ya, gak ada keselamatan. Nggak ada pertolongan Tuhan dia dapat. Ya akibatnya binasa. Nggak dapat pertolongan, nggak dapat keselamatan Tuhan. Jadi kalau hari ini Yesus mau lewat, sekarang Yesus mau lewat, mari saya dan Bapak Ibu saudara-saudari, kita pakai kesempatan, jangan sia-siakan. Pakailah kesempatan beribadah, pakailah kesempatan berdoa, pakailah kesempatan melayani. Mungkin memang waktunya kurang baik, ya, tapi pakailah kesempatan. Karena kesempatan bisa jadi tidak diberikan lagi kepada kita. Tapi kalau kesempatan itu diberikan hari ini, kita pakai dengan sebaik mungkin. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu, Tuhan Yesus. Kalau Tuhan memberi kesempatan bagi kami, menikmati kasih karunia, menikmati lawatan Tuhan, menikmati mujizat Tuhan.
Dan hari ini adalah kesempatan itu. Hari ini Engkau mau lewat Tuhan. Sekaranglah waktu Engkau lewat bagi kami, melawat kami. Kami mau pakai kesempatan yang Engkau berikan. Kalau ada di antara kami sedang menunggu, sedang mengalami sakit, ataupun mungkin Tuhan sedang ada di dalam kondisi rohani yang rendah, yang turun Tuhan. Hari ini Tuhan, lewat ibadah ini adalah kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Maka kami berseru, Yesus tolong kami, belas kasihani kami, lawat lagi kami Tuhan. Biarlah hadirat-Mu, Roh Kudus-Mu itu kami rasakan lagi Tuhan. Pengalaman-pengalaman bersama Tuhan. Pengalaman-pengalaman ketika kami berdoa dan kami rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Itu kembali kami rasakan. Kami pakai kesempatan di mana Tuhan melawat kami. Kalau ada di antara kami yang sakit, yang susah Tuhan, yang menunggu lawatan Tuhan pada ibadah ini Tuhan, kami berdoa bersama-sama dalam nama Yesus. Ada mujizat, ada kesembuhan, ada lawatan Tuhan bagi kami semua. Terima kasih Bapa di sorga. Kami mau memakai kesempatan yang Tuhan berikan. Kalau Yesus mau lewat sekarang, maka kami pun Tuhan mau pakai kesempatan itu sekarang. Kami mau beribadah, kami mau melayani Tuhan, kami mau menerima berkat, pertolongan yang berasal daripada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Engkau lindungilah, berkatilah kami semua Tuhan. Kami mengucap syukur dan kami alaskan doa kami ini di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, sebelum kita makan dan minum dari tubuh dan darah Yesus, mari bersama-sama kita berdoa. Allah Bapa kami yang ada dalam sorga, kami datang kepadamu Tuhan Yesus pada saat ini, sebelum kami mengambil bagian dalam perjamuan Tuhan, makan dan minum dari tubuh dan darah-Mu Tuhan, kami mohon kiranya Engkau sucikan kami, layakan kami Tuhan, untuk kami mengambil bagian dalam perjamuan ini. Supaya bukan kutuk, tetapi berkat yang kami terima dari perjamuan ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami naikkan ucapan syukur kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari bersama-sama kita naikkan satu pujian. Yesus mau lewat sekarang. Sebelum kita makan dan minum dari tubuh dan darah Yesus, saya akan membacakan ayat-ayat dalam firman Allah. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan,
yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku." Mari bersama-sama kita makan dengan mengucap syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Haleluya. Demikian juga sekarang cawan di tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan daku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." Dengan mengucap syukur, kita minum dari darah Yesus. Haleluya. Oh, Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih buat pengorbananmu. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami menghargai akan kematian-Mu Tuhan. Dengan demikian kami bebas dari tuntutan dosa. Tidak ada lagi keraguan, tidak ada lagi kekhawatiran dalam kehidupan kami. Karena Engkau telah menebus dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sekarang saya ajak saudara-saudara sekalian kita menaikkan satu pujian. Yesus saja tolong dalam segala susah. Asal saja kita percaya, Yesus mau tolong. Haleluya. Yesus saja
kami aminkan pujian ini Tuhan. Engkau berkuasa menolong kami. Tidak ada hal yang mustahil di hadapan-Mu. Apapun yang menjadi keberatan kami, apapun yang menjadi masalah yang kami hadapi, kami bawa itu ke hadapan-Mu dengan iman, maka Engkau akan menyatakan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat ibadah pada saat ini. Dan sekarang saudara-saudara, kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus, dengan persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, memberkati kita semua, memberikan damai sejahtera kepada kita semua sepanjang hari-hari ini, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kita semua berkata, amin.